Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris ke-9 halaman 161 sampai 163. Nah, ini dia terjemahannya. Seluruh kata kerja yang ada di dalam kurung pada kalimat-kalimat di bawah mengacu pada tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian di masa lalu. Hubungannya antara waktu ketika kejadian tersebut terjadi atau pada saat sekarang. Ambillah kata kerja itu dalam bentuk yang benar. Jadi kata kerja yang ada dalam kurung itu kita rubah menjadi kata kerja yang benar. Artinya kata kerja yang ada di dalam kurung masih salah. Nah, berdasarkan pada konteks. Nah, kita lihat petunjuk selanjutnya. Tulis tangan pekerjaan kamu itu dalam selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya kepada guru. Nah, kalimat percakapan pertama telah dibuatkan untuk kamu. Pertama, salinlah contoh tersebut. Nah, ini dia percakapan pertama. Nah, kita artikan. Hai Lina, saya dengar kamu mengunjungi. Nah, ini dia. Ini masih salah berdasarkan pada kalimat ini, ya. Kenapa masih salah? Karena petunjuk waktu, ya. Harusnya di sini adalah past tense, pakai visited. Tapi ini masih kata kerja pertama. Nah, saya dengar kamu mengunjungi panti asuhan Cinta Kasih kemarin. Benar akhirnya, ya. Saya sangat senang sekarang karena saya menemui mereka, ya. Mereka adalah anak-anak yang bahagia. Saya ingin mengetahui atau mengenal mereka lebih dekat. Barangkali saya bisa belajar banyak hal dari mereka. Baguslah itu. Ayo kita kunjungi mereka lagi secepatnya. Nah, soon ini secepatnya, ya. Nah, ini jawabannya. Ini kenapa visited? Seperti yang sampaikan tadi, ada kata yesterday, keterangan waktu di masa lalu. Nah, yes, I did. Ya, benar. Akhirnya, ya. Nah, ini kata yang dikurung adalah meet. Nah, maka saya telah mengunjungi mereka. Nah, maka karena ada telah, maka have met yang benarnya. Oke, kita lanjut kepada percakapan kedua. Benny, ayo kita bawa teman-teman kita di panti asuhan ke ujung genteng liburan ini. Wah, itu ide yang bagus. Nah, ini never be. Tidak pernah artinya negatif, ya. Nah, jawabannya adalah I have never been. Nah, kata kerjanya adalah be, ya. I have never been. Nah, saya belum pernah ke sana sebelumnya. Kamu pernah? Ya, saya pernah. Nah, saya pergi ke sana tahun kemarin. Artinya ini past tense, maka di sini adalah
when. Ya, past tense dari go adalah when. Saya pergi ke sana tahun kemarin. Tetapi saya akan juga menyukai pergi ke sana lagi dengan kamu dengan kalian. Pantainya sangat indah dan tenang. Saya yakin kamu akan menyukainya. Nah, itu kalimat percakapan kedua. Lanjut ke percakapan ketiga. Dayu, you contact Riri. Nah, artinya ini apakah kamu sudah menelpon ya, menghubungi si Riri? Maka jawabnya adalah you have contacted ya. You have contacted Riri. Nah, kemarin kamu, nah karena ini ada yesterday, tanda keterangan waktu masa lalu, maka promise ini adalah past tense. Ya. Past tense dari promise adalah promised. Pakai ed saja. Nah, kemarin kamu berjanji untuk menghubunginya untuk mengatakan bahwa di mana kamu bisa membeli materi atau bahan-bahan ya untuk kerajinan tangan. Tidak, saya belum menelponnya. Saya benar-benar lupa ya. Jadi artinya ini past tense. Forget, past tense-nya adalah forgot. Nah, terima kasih telah mengingatkan saya tentang hal tersebut, Edo. Saya akan menghubunginya sekarang juga. Ya, right away ini adalah sekarang juga. Itu lebih baik sehingga kamu tidak akan melupakannya kembali. Nah, itu percakapan ketiga. Percakapan keempat. Nani mengatakan kepada saya bahwa dia sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Ya, relatives ini keluarga. Ya, jadi dia benar-benar telah sebatang kara. Bisa juga diterjemahkan seperti itu. Saya sangat menyesal atau merasa kasihan, ya. Saya merasa kasihan terhadap dia, ya, padanya. Ya, saya merasa kasihan padanya. Itu benar. Dia tidak memiliki keluarga, tetapi bapaknya memiliki teman dekat, ya, satu orang teman dekat, yaitu Paman Malik. Dia dan keluarganya sering mengunjungi Nani. Tahun ini mereka, nah apa jawabannya visit ini? Nah, telah mengunjungi ya Nani 5 kali. Jadi jawabannya adalah have visited. Nah, telah mengunjungi Nani 5 kali. Ya, good to hear that bisa diterjemahkan syukurlah ya. Saya pikir dia benar-benar sebatang kara. Ya, jadi ini karena pemikirannya di masa lalu, maka think ini adalah diganti dengan kata past tense-nya, yaitu thought. Nah, lanjut ke percakapan kelima. Saya tidak mengetahui bahwa
anak-anak di panti asuhan sangat ada anak-anak di panti asuhan adalah anak-anak yang bahagia dan bersahabat, ya. Ini atau yang riang bisa ya. Ternyata it turns out ya itu artinya ternyata bahwa mereka bahagia dan pintar, ya. Itu arti dari happy and smart. Lanjut. Tidak hanya itu, ya. Mereka juga membantu, ya, anak-anak lainnya. Jadi mereka juga telah, ya. Juga itu adalah arti dari to, juga telah, maka di sini dia have helped. Mereka juga telah membantu anak-anak yang lainnya. Saya pikir atau bisa juga disebut, menurut saya kita harus melakukan hal yang sama seperti itu juga. Sampai saat ini kita nah ini have been, ya, masih sibuk, ya. Have been, kita masih sibuk memikirkan hanya tentang diri kita sendiri. Ya, kamu benar. Mari kita pikirkan tentang sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu panti asuhan dan anak-anak berkekurangan yang lainnya. Ya, jadi dari belakang kita terjemahannya anak-anak yang miskin, ya, atau ya seperti itulah, anak-anak miskin yang lainnya. Nah, percakapan yang nomor 6 atau percakapan terakhir. Siti, ayo kita kunjungi teman kita di panti asuhan lagi. Sebelum kita pergi, ya, seperti sebelum kita pergi meninggalkan panti asuhan itu, ya, di waktu yang masa lalu, ya, maksudnya saya mengatakan pada mereka saya akan mengunjungi mereka lagi secepatnya. Jadi karena ini past tense, maka ini told. Ya, past tense dari tell adalah told. Saya ingin menepati, ya, janji saya. Ya, jadi keep ini tidak hanya menjaga, tapi di sini artinya menepati janji saya. Nah, ayo kita pergi akhir minggu ini. Saya, never, ini dalam bentuk past participle, ya. Saya have never heard, ya. Saya belum mendengarkan atau, ya, belum mendengarkan dari mereka sejak ulang tahun si Dayu bulan kemarin. Saya yakin Dayu, Lina, Beni, dan Edo akan menyukai untuk pergi bersama kita. Saya juga berpendapat seperti itu, ya. Ayo kita cari mereka dan tanya mereka untuk pergi dengan kita. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini, halaman 161 sampai 163. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.